Namun teman-teman, kalau benar Nico Pas berlabuh ke Inter, ini artinya karir dari Valentin Carboni sudah selesai di Inter ya. Ini sama-sama pemain muda, usianya nggak beda jauh, sama-sama kidal dan posisinya juga sama ya. Bisa bermain sebagai gelandang tengah dan juga sebagai second striker. Tetapi yang membedakan Valentin Carboni bisa bermain di posisi sayap. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Jumat. Hari ini gue punya beberapa berita menarik dari tim kesayangan kita yang bisa dicerewetin bareng-bareng. Tetapi sebelumnya gue ingin mengajak teman-teman semua untuk ikutan giveaway berhadiah kalender Inter 2025 ya. Caranya gampang banget dengan menjawab pertanyaan ini teman-teman. Apa kunci kesuksesan Inter di bawah asuhan Simone Inzaghi? 2 jawaban terbaik akan mendapatkan kalender Inter 2025. Informasi lebih lanjut silahkan langsung cek aja Instagram gua @cekinggita. Untuk giveaway kali ini teman-teman disponsori oleh salah seorang kawan kita di grup Cerewetin Inter. Terima kasih banyak ya brother. Oke deh, langsung saja kita cerewetin berita pertama untuk hari ini teman-teman. Terkait Mercato, ini jurnalis Calcio namanya Daniel Mari. Dia kembali menegaskan teman-teman bahwa strategi pasar Inter akan berubah secara dramatis dibandingkan dengan era Suning. Di sini dikatakan teman-teman akan terjadi lebih sedikit transfer pemain yang berusia lebih dari 30 tahun. Tidak akan ada lagi transfer pemain seperti Dzeko, Mkhitaryan ataupun Acerbi yang direkrut dengan biaya minim bahkan gratis namun bergaji tinggi dan sulit sekali untuk dijual. Inter akan berusaha mendapatkan pemain yang mungkin harganya sedikit lebih mahal dari biasanya namun bergaji lebih rendah dan mungkin bernilai 2 kali lipat di masa depan. Lalu kemudian statement serupa juga disampaikan oleh media calciomercato.com. Mereka baru-baru ini mengatakan teman-teman bahwa Jan Bisek dianggap sebagai prototipe sempurna dari pedoman Mercato yang diinginkan oleh Oktri. Pemain Jerman ini bukanlah pemain yang mahal, namun dapat dengan cepat mempelajari skema Inzaghi, mempelajari bahasa Italia dan kulturnya, dan hanya dalam beberapa bulan saja langsung bisa terintegrasi dengan tim. Iya sih, kalau Jan Bisek ini emang luar biasa banget ya teman-teman. Lalu kemudian baru aja kemarin teman-teman Marotta ada sesi interview eksklusif ya dengan Sky Sport. Untuk statement lengkapnya akan gue cerewetin di konten terpisah ya. Namun yang ingin gue sampaikan saat ini adalah kemarin Marotta kepada Sky Sport menegaskan begini teman-teman, bahwa Inter di musim depan akan dihuni lebih banyak pemain muda. Nah oleh karenanya ya teman-teman, gak heran kalau kita baca berita-berita Mercato yang berseliweran tentang Inter, pasti isinya pemain-pemain muda. Nggak kayak di musim-musim sebelumnya, kita pasti dikaitkannya dengan pemain-pemain senior dan free transfer. Untuk yang kali ini, rata-rata adalah pemain berusia 25 tahun ke bawah. Dan bahkan teman-teman, ini ketika gue coba rangkum, ternyata hampir di setiap lini kita, di setiap posisi, ada saja pemain muda yang dikaitkan dengan Inter. Ini yang pertama, kita mulai dari posisi kiper terlebih dahulu teman-teman. Media FC Internews melaporkan perkembangan kiper muda yang saat ini sedang disekolahin, yaitu Filip Stankovic. FC Internews bilang begini teman-teman, pemain pinjaman dari Inter, Filip Stankovic, terpilih sebagai man of the match partai Venezia lawan Cagliari. Berdasarkan data statistik teman-teman, kiper berusia 22 tahun tersebut melakukan 6 penyelamatan, yang mana salah satu penyelamatannya adalah peluang dengan nilai expected goal mencapai 1,51 teman-teman. Peluang menjadi golnya mencapai 1,5 gol. Tetapi Filip Stankovic melakukan penyelamatan yang luar biasa, sehingga di partai ini dia terpilih menjadi man of the match. Menurut FC Internews teman-teman, Filip bisa menjadi opsi menarik peremajaan di bawah Mistar. Terlebih, dia juga ikut ambil bagian dalam pramusim Inter di musim ini dan tampil baik. Inzaghi sudah mengenal kualitas Filip dengan baik. Lalu dari posisi kiper kita beralih ke lini belakang teman-teman. Ada nama pemain muda Italia yang saat ini merumput di Serie B ya, bersama Spezia, namanya Bertola.
erat dikaitkan dengan Inter juga. Ini ada media namanya Il Secolo bilang begini teman-teman. Bek Spezia Nicola Bertolo memutuskan untuk tidak memperbaharui kontraknya yang akan habis di akhir musim nanti, Juni 2025. Agar tidak kehilangan sang pemain secara gratis, Spezia akan menjual pemain berusia 21 tahun tersebut di bulan Januari, namun tetap ingin mempertahankannya dengan status pinjaman setidaknya sampai dengan akhir musim. Inter sangat tertarik dengan ide tersebut. Di sini dituliskan teman-teman bahwa Spezia menginginkan setidaknya 1,2 juta untuk bek Italia tersebut dan ada potensi bahwa penjualan bisa dilakukan pada minggu pertama bulan Januari. Inter saat ini memang belum mengajukan tawaran resmi, tetapi kemungkinan besar tawaran itu akan segera datang. Selain Inter, ada persaingan juga dari Bologna dan juga Torino. Ya, harga 1,2 juta, bek muda, udah deh, ini sesuai dengan kriteria Oktri banget. Sekarang kita lihat aja ya teman-teman, apakah akan ada pergerakan resmi dari Ausilio. Lalu kemudian inceran Inter lainnya, Jaka Biol teman-teman. Ini secara mengejutkan dari beberapa media yang gue baca. Sepertinya Inter mundur teratur nih untuk mengincar Biol. Karena ketika dipantau penampilannya di pertandingan big match, Biol justru melempem, khususnya di 2 pertandingan terakhir ketika melawan Napoli dan juga ketika melawan Inter. Ini media FC Internews mengatakan begini teman-teman. Jaka Biol ke Inter belum menjadi kemungkinan yang konkret saat ini. Belum ada kontak resmi dari Inter kepada Udinese maupun kepada agen sang pemain. Potensi transfer bek Slovenia tersebut agak menurun dibandingkan sebelumnya. Tetapi memang sih waktu lawan Inter jelek banget. Waktu lawan Napoli dia dibully oleh Lukaku. Lalu kemudian berikutnya dari lini belakang kita pindah ke lini tengah teman-teman. Ini ada berita dari jurnalis Calcio namanya Nico Sierra. Dia memberitakan tentang Aslani teman-teman. Dia bilang begini. Inter baru saja menolak tawaran besar untuk Krisan Aslani dari klub Premier League dalam beberapa hari terakhir. Manajemen puas dengan perkembangan pemain asal Albania tersebut akhir-akhir ini. Kenapa tiba-tiba jadi puas ya teman-teman? Kayaknya kemarin masih tanda tanya, cepet banget puasnya manajemen kita. Lalu kemudian untuk lini tengah, selain Aslani, ini ada satu pemain yang memang sudah sejak lama ya dikaitkan dengan Inter, yaitu gelandang Torino, Ricci teman-teman. Menurut gua di musim ini ya, Samuel Ricci adalah salah satu pemain Italia yang paling banyak disorot. Ini media FC Internews ngomong begini teman-teman. Inter mengirim pemandu bakat di pertandingan Torino versus Bologna untuk memantau Samuel Ricci. Potensi mercato permajaan lini tengah akan terjadi di musim depan. Namun sang gelandang bukanlah target prioritas Inter. Samuel Ricci hanya akan dikejar apabila Hakan Çalhanoğlu pergi. Nah, terkait Hakan Çalhanoğlu teman-teman, FC Internews juga mengatakan ya di sini bahwa Inter hanya akan mendengarkan dan mengevaluasi tawaran 40 juta atau lebih untuk Hakan Çalhanoğlu di musim depan. Lalu kemudian terkait Samuel Ricci ini ada berita juga dari jurnalis Calcio namanya Nico Sierra. Dia bilang begini teman-teman. Inter bersama Milan dan klub Premier League sedang memantau Samuel Ricci. Kontrak sang gelandang bersama Torino akan berakhir masih di musim depan 2026. Akan tetapi sampai saat ini belum ada kesepakatan perpanjangan kontrak. Menurut gua teman-teman ini masuk akal banget. Nggak kebayang sih kalau Inter harus kehilangan 2 registanya sekaligus di saat bersamaan. Ini bisa-bisa Inzaghi Ball akan timpang ya, karena posisi regista sangat amat krusial. Jadi mungkin aja di musim depan Hakan Çalhanoğlu pergi dengan biaya 40 jutaan, lalu kita mengambil Samuel Ricci. Sehingga 2 regista kita untuk musim depan adalah Samuel Ricci dan juga Aslani. Dua-duanya sama-sama pemain muda, yang satu bersinar bersama Torino di musim ini. Lalu kemudian yang satunya Aslani, mungkin penampilannya tidak segemilang Ricci ya di musim ini. Akan tetapi dia sangat berpengalaman bermain di Inzaghi Ball. Lalu kemudian lanjut yang berikutnya lagi, kita beralih ke lini depan. Kita saat ini sedang mengincar 2 penyerang muda Argentina teman-teman. Yang pertama adalah Nico Paz yang kemarin di pertandingan Como melawan Inter. Dia tampil sangat baik, sangat memuaskan ya, membahayakan gawang Inter. Sebetulnya posisi asli dia adalah gelandang serang, tetapi menurut beberapa media dia bisa dikembangkan ya, mengisi posisinya Mkhitaryan, akan menjadi regenerasinya Mkhitaryan, atau banyak juga
juga yang mengatakan karakteristik Nico Paz ini sangat pas untuk di-develop menjadi the new Luis Alberto. Media FC Internews bilang begini teman-teman, setelah pertandingan Como melawan Inter, kini Nico Paz sepenuhnya memuaskan, telah meyakinkan seluruh orang di Inter. Dari Simone Inzaghi, para pemain, staf pelatih, sampai dengan tim manajemen menyukai gelandang Argentina tersebut. Jika Real Madrid menggunakan klausul pembelian kembali di musim panas mendatang, maka Inter akan segera melakukan pendekatan ke Madrid dengan memasukkan klausul pembelian kembali untuk menurunkan biaya perekrutan. Namun teman-teman, kalau benar Nico Paz berlabuh ke Inter, ini artinya karir dari Valentin Carboni sudah selesai di Inter ya. Ini sama-sama pemain muda, usianya nggak beda jauh, sama-sama kidal dan posisinya juga sama ya. Bisa bermain sebagai gelandang tengah dan juga sebagai second striker. Tetapi yang membedakan Valentin Carboni bisa bermain di posisi sayap. Tapi rasanya nggak mungkin sih kita punya Nico Paz dan Valentin Carboni di saat bersamaan. Ini berita terakhir terkait Valentin Carboni dari Tuttosport teman-teman. Mereka bilang begini, Inter sedang memikirkan masa depan Valentin Carboni. Setelah pulih dari cedera ACL-nya, Inter akan segera menawarkan Carboni kepada klub-klub lain untuk melakukan pinjaman. Kemudian pemain lainnya yang diincar untuk posisi lini depan adalah Santiago Castro teman-teman. Wah, ini 2-3 hari terakhir berita tentang Santiago Castro sangat deras ya. Penyerang muda asal Argentina yang saat ini sedang bermain untuk Bolonya. Dikatakan gaya bermainnya mirip kayak Lautaro Martinez ya teman-teman. Tingginya juga nggak beda jauh, sekitar 170-an. Sudah 1,5 musim main di Serie A teman-teman. Dia direkrutnya di musim lalu ya, di pertengahan musim, di Januari. Nah, di musim lalu dia baru tampil 8 kali saja, mencetak 1 gol 1 assist. Ini sekarang teman-teman, dia sudah tampil di 16 pertandingan Serie A. Berarti dia tampil di seluruh pertandingannya Bolonya ya, dan mencetak 4 gol 3 assist di usia 20 tahun. Di klub sebelumnya, di Liga Argentina, dia bermain di Vélez, bermain 35 kali dan cuma mencetak 7 gol 1 assist. Jadi sebetulnya ketika dia bermain di Liga Argentina, gue lihat-lihat nih pencapaian gol dan assistnya tidak sebanyak Retegui teman-teman. Akan tetapi ternyata adaptasinya di Serie A berjalan sangat baik padahal usianya masih sangat muda. Berita dari Gazeta seperti ini teman-teman. Santiago Castro adalah pilihan utama semua orang di Inter untuk bulan Juni mendatang. Tidak ada jawaban yang lebih baik di Serie A selain Santiago Castro untuk mercato penyerang Inter. Usianya masih 20 tahun tetapi sudah berpengalaman dan cerdas sekali dalam adaptasi di Serie A. Pemain asal Argentina ini sedang mendaki hierarki dalam karirnya. Dia mulai diincar oleh klub-klub besar seperti Inter juga Juventus. Bolonya jelas menikmati penampilan dia saat ini sambil menunggu penawaran besar. Kalau menurut FC Internews teman-teman, Inter hadir secara langsung di pertandingan Torino melawan Bolonya untuk memantau Santiago Castro. Penyerang berusia 20 tahun ini menjadi sangat populer di Serie A dan memiliki nilai 25 juta. Mau nggak nih? Sanggup nggak nih Inter ngebeli Castro ya dengan biaya 25 juta? Ini terkait Castro, sepertinya Bolonya juga sudah bersiap kehilangan teman-teman. Menurut Nico Sierra ya, jurnalis Calcio, Bolonya sudah mulai mencari pengganti. Salah satu alternatifnya adalah mantan pemain Inter, Gaetano Oristanio. Nah, ini berarti teman-teman dari berita Mercato yang tadi gua bacain ya. Kalau mau dirangkum, Inter dikait-kaitkan dengan pemain muda hampir di semua lini. Di posisi kiper ada Filip Stankovic, di posisi back ada Bertola dan Biol, di posisi gelandang Aslani kemungkinan bertahan, lalu ada nama Ricci yang dikejar juga ya. Lalu kemudian untuk lini depan ada Nico Paz, Santiago Castro, dan juga kemungkinan melepas Valentin Carboni. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Siapa pemain yang masuk akal untuk direkrut Inter di musim depan? Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian berita berikutnya masih terkait Mercato, tetapi ini bukan pemain muda teman-teman, melainkan pemain andalan kita Federico Di Marco yang diincar oleh Madrid dan juga MU teman-teman. Wah, bahaya banget ini. FC Internews mengatakan Real Madrid mulai memasuki kemungkinan merekrut Federico Di Marco sebagai calon bek kiri mereka di musim mendatang. Aduh, kalau Madrid yang ngincer bahaya banget teman-teman. Begitu juga Manchester United yang menjadikan Di Marco sebagai salah satu target top mereka. Inter sedang berpikir untuk menawar perpanjangan kontrak kepada pemain berusia 27 tahun tersebut.
please Di Marco, tunjukkan bahwa lo memang Interista sejati ya. Jangan pergi walaupun diincar, ditawari ya, diiming-imingi gaji besar. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi. Kali ini terkait Mercato di bulan Januari ya. Mercato di musim dingin. Ini Marotta di sesi wawancara eksklusif dengan Sky Sport 2 hari yang lalu. Dia menegaskan teman-teman bahwa Inter tidak akan membeli pemain di bulan Januari ini, terkecuali ada dua hal besar. Pertama adalah cedera pemain, cedera panjang. Lalu kemudian yang kedua, apabila ada peluang merekrut pemain dengan value besar. Jadi untuk teman-teman di sini yang udah nggak sabaran, udah baca-baca berita terkait Mercato Januari, udah deh mulai diturunin ya mimpinya. Kayaknya kita memang nggak akan ngerekrut pemain sih di bulan Januari. Ini Sky Sport bilangnya begini teman-teman. Inter diperkirakan tidak akan melakukan pergerakan apapun di bulan Januari. Namun saat ini yang Inter lakukan adalah mempersiapkan perekrutan di jendela musim panas mendatang. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.